صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif hafizahullah wa mata'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Ila anggala wa arda'atuhu Thuwaibatul Aslamiyatu jariyatu Abi Lahabin ba'dama arda'atuhu ummuhu nahwa thalathati ayyamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam syarah penjelasan daripada hadis Jibril. Lalu sampai pembahasan kita tentang sejarah singkat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita kaji sebelumnya tentang bagaimana kelahiran beliau, sedangkan kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya adalah wa arda'athu Thuwaibatul Aslamiyatu jariyatu Abi Lahabin ba'dama arda'athu ummuhu nahwa thalathati ayyamin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Namanya adalah Thuwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab, setelah disusui oleh ibunda beliau yaitu As-Sayyidah Aminah kurang lebih 3 hari. Lalu disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab. Abu Lahab punya budak Thuwaibah. Thuwaibah ini yang mengabarkan kepada tuannya, majikannya Abu Lahab tentang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena gembiranya Abu Lahab ya dibebaskan itu budaknya Thuwaibah. Namun ternyata setelah itu Abu Lahab menjadi musuh besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal dan Abu Lahab itu adalah Fir'aunnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam riwayat Al-Bukhari, hadis yang sahih, bahwa Allah tidak lupa bahwa Abu Lahab pernah sempat gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin, sehingga setiap hari Senin diringankan siksanya.
Ini orang kafir, musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diringankan siksanya. Apalagi orang yang beriman sepanjang umur hidupnya gembira dengan kelahirannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan fadilahnya Allah, dengan rahmatnya Allah, seharusnya mereka itu bergembira. Seharusnya kita ini gembiranya dengan fadilah dan rahmatnya Allah. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Kita mendapatkan harta dunia, kita merasa gembira, merasa senang. Ya, itu wajar, tapi orang yang beriman lebih gembiranya lagi, lebih senangnya lagi ketika mendapatkan fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan rahmat yang paling besar adalah dilahirkannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma arda'athu Halimatu Sa'diyah wa akmalat radha'ahu. Lalu setelah itu disusui oleh Halimatu Sa'diyah. Namanya adalah Halimah As-Sa'diyah dari suku Sa'diyah, yaitu di desanya Siti Halimatu Sa'diyah. Karena dahulu kebiasaan orang Mekah jika melahirkan anak itu dititipkan kepada wanita-wanita yang tinggal di desa. Istilahnya karena di Mekah itu seperti sekarang kota, kota besar, istilahnya banyak banyak polusi, udaranya kurang segar dan lain sebagainya. Sehingga dititipkan di desa agar mendapatkan udara yang segar, makanan yang segar, agar tubuhnya menjadi sehat. Jadi biasanya dititipkan, itu kumpulnya di Ka'bah. Ada musim-musimnya di sekitar Ka'bah. Datang penduduk-penduduk desa untuk membawa anak-anak yang akan dibawa menyusui, disusui. Dan biasanya wanita-wanita desa itu mencari anak yang untuk disusui, tujuannya adalah untuk mencari upah, mencari uang, ada upahnya. Itu Siti Halimatu Sa'diyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan bahwa desaku ini lama tidak turun hujan, kemarau yang panjang sehingga tanaman menjadi kering, hewan ternak itu menjadi kurus, tidak mengeluarkan susu, gersang. Dan ketika musim untuk mencari anak yang dibawa untuk disusui, kata Siti Halimah, kendaraanku ini, hewan yang aku tunggangi itu lemah. Istilahnya sakit-sakitan, udah tua, jalannya pun menjadi lemah. Ketika perjalanan menuju Mekah, teman-temanku yang lain itu udah sampai duluan, karena kendaraannya lebih kuat. Kendaraanku yang hewan yang aku tunggangi itu lemah. Sampai ke kota Mekah, di Ka'bah, sudah aku mencari-cari mana lagi anak yang akan dibawa, tujuannya untuk mencari upah. Namun tidak ada lagi anak, udah habis seluruhnya, udah didapatkan oleh wanita-wanita yang lain. Akhirnya aku sedih kalau seandainya pulang tanpa membawa hasil. Namun datang seseorang, yaitu adalah kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib.
Nah, dalam riwayat bahwa Abdul Muthalib ya ketika berangkat dari rumahnya Siti Aminah ya menuju Ka'bah untuk mencari ibu ya wanita yang akan menyusui cucunya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di perjalanan itu mendapatkan ilham. Ilham itu berkata bahwa jangan kamu berikan cucumu Muhammad kecuali kepada wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Jadi sudah menjadi wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya banyak yang ingin menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi Muhammad menolak. Ya, khusus ibunda beliau Thuwaibah dan Siti Halimatus Sa'diyah, 3 wanita ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abdul Muthalib bertemu dengan Siti Halimah. Siti Halimah bertanya, apakah ada anak yang akan aku bawa untuk aku susui? Ya, lalu Abdul Muthalib bertanya, siapa namamu? Ya, wanita itu menjawab, namaku adalah Halimatus Sa'diyah. Tersenyum Abdul Muthalib. Ya, ini adalah istilahnya kabar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu Abdul Muthalib menjawab, ada cucuku. Ya, tapi cucuku ini yatim. Ayahnya sudah meninggal, Sayyiduna Abdullah. Ya, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Siti Halimah belum tahu. Ya, ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Halimah berpikir, kalau nggak ada ayahnya, aku mau dapat upah dari mana? Pasti orang miskin, nggak ada uang. Ya, sedangkan tujuannya untuk mencari uang. Ya. Akhirnya tapi daripada tidak sama sekali, akhirnya kata Siti Halimah, coba aku musyawarah dulu dengan suamiku. Ya, dikabarkan kepada suaminya bahwa ada satu anak tapi yatim, ya miskin, nggak ada uang. Bagaimana? Kata suaminya, coba kita lihat dulu anaknya. Akhirnya berangkat ke rumah Siti Aminah. Ya, ketika melihat dikeluarkan bayinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya digendong ketika itu sedang dalam keadaan tertidur. Akhirnya digendong oleh Siti Halimatus Sa'diyah, membuka matanya, ya lalu terlihat terpancar cahaya sampai ke langit. Ya, ketika melihat bagaimana sosok bayinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, spontan suaminya berkata, kita bawa saja ini anak. Mudah-mudahan ya ini bukan anak biasa. Mudah-mudahan dengan keberkahan anak ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya udah nggak usah mikirin upah. Ya, ini bukan anak biasa sepertinya. Ya, ini anak yang mulia. Ya, semoga dengan kemuliaan anak ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar ya, ternyata baru menaiki hewan tunggangannya Siti Halimah yang tadinya lemah ya. Ketika ya menaiki hewan tunggangannya langsung menjadi sehat, langsung menjadi kuat. Sehingga bisa menyusul ya teman-temannya Siti Halimah yang sudah berangkat duluan ya, lebih cepat. Ya, sampai teman-temannya Siti Halimah kaget, bukankah itu hewan yang kamu tadi tunggangi, yang lemah, sakit-sakitan, jalannya pelan, ya. Karena membawa di atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat ya, diceritakan dalam Maulid, kitab Maulid Syaraful Anam, bahwa ketika sampai kepada desa Halimatus Sa'diyah, suaminya itu tahu ini adalah bayi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika sampai ke desanya yang sudah lama tidak turun hujan, kemarau, akhirnya suaminya itu menggendong ya bayinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat ke atas ke langit. Ya, suaminya berkata, ya Allah, dengan kemuliaan anak ini turunkan hujan kepada kami. Itu kata suaminya, belum diturunkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awan-awan dari segala penjuru sudah mengejar. Ya.
datang ya. Langsung setelah itu diturunkan hujan. Desanya menjadi berkah, hijau, subur, hewan ternak menjadi gemuk ya. Karena di situ ada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi bagaimana ya bayinya saja sudah mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala seumur hidupnya beliau. Ya, bahkan sebelum dilahirkannya, setelah wafatnya, semuanya bermanfaat untuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Rahmatan lil alamin ya. Dalam hadis juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku ini baik untuk kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matiku pun baik untuk kalian. Wafatnya, meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik untuk umatnya. Bagaimana? Tu'rad alayya a'malukum ya, amalanmu diperlihatkan kepadaku setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi amalan kita ini selalu diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in wajadtu khairan hamidullah ta'ala. Jika aku temukan amalanmu itu baik, aku bersyukur kepada Allah, aku memuji kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartullah lakum. Jika aku temukan amalanmu itu tidak baik, aku mintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah untuk umatnya. Ya, yang amalannya tidak baik ini manfaatnya setelah meninggalnya, bahkan sebelum dilahirkannya, ya, di masa hidupnya, setelah meninggalnya di alam barzah, bahkan sampai di hari akhirat. Yang bisa memberi syafaat kepada kita adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dari awal diciptakannya Nabi Adam ya, kita dengar bagaimana dalam riwayat Al-Hakim, hadis yang sahih ya, Nabi Adam ketika dihukum oleh Allah karena memakan buah uldi ya, lalu meminta ampun dengan menyebut nama Muhammad. Ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad ampuni aku. Ya Allah bertanya, ya, dari mana kamu tahu Muhammad padahal aku belum ya mewujudkannya, menciptakannya, maknanya belum dilahirkan. Tapi sudah ada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Akhirnya Nabi Adam menjawab, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku, meniupkan ruh kepadaku, aku melihat ke atas dan aku melihat pada tiang-tiangnya arsy. Itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ada nama Allah dan nama Muhammad ya. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah makhluk ya. Selain Allah itu adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Nabi Adam berkata, aku tahu ya Allah bahwa Muhammad pasti makhluk yang paling engkau muliakan, yang paling afdal, yang paling engkau cintai. Ya, Allah menjawab, benar wahai Adam ya, mintalah kepadaku dengan menyebut Muhammad tawasulan ya. Walaula Muhammad ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan kamu ya. Jadi manfaatnya pada masa Nabi Adam sudah bermanfaat ya. Sebelum adanya segala sesuatu sudah ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang ada nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Pintu sorga ya, yang ada tulisannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dalam sorga, istana-istananya, pohon-pohonnya, daunnya, yang ada adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allah, betapa agungnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Wa syukka sadruhu syarifu fi sanati tsalitsati awir rabi'ati min maulidihi. Lalu ketika diasuh oleh Siti Halimah sampai tahun ketiga atau tahun keempat dari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibelah dada beliau oleh malaikat
Nah, yang mana diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain-main dengan saudara satu susuan, ya anaknya Siti Halimatus Sa'diyah, tiba-tiba anaknya Siti Halimah ya lari, ya jadi main di istilahnya di taman, di kebun, ya. Lari anaknya itu dan berkata sampai kepada rumahnya Siti Halimah, berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, Muhammad dibunuh." Oh, Siti Halimah ketakutan karena ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih beliau cintai daripada anaknya sendiri. Ya, lari dengan sekencang-kencangnya itu Siti Halimah melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memandang ke atas. Ya, malaikat baru beres, baru naik ke langit. Ya, dipeluk oleh Siti Halimah. Apa yang terjadi? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Khairan ya ummah, baik-baik saja wahai ibuku. Ya, tadi ada dua orang yang menidurkan aku, lalu membelah dadaku, dikeluarkan hatiku, dicuci." Ya, yaitu para malaikatnya membawa mencuci hatinya dengan air zam-zam. Bukan untuk membersihkan sebenarnya, bukan untuk mensucikan karena beliau sudah bersih, sudah suci, tapi untuk lebih meningkatkan ya kesucian, kemuliaan ya. Jadi kebersihan di atas kebersihan, kesucian di atas kesucian ya. Dibelah dadanya di tahun ketiga atau tahun keempat. Lalu setelah itu baru dikembalikan kepada ibunda beliau yaitu Siti Aminah. Diasuh oleh Siti Aminah dari umur 4 tahun. Wa fis sanati sadisah kanat wafatu ummihi, dan di tahun ke-6 ibunya wafat. Siti Aminah wafat ketika perjalanan. Jadi diajak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah karena di Madinah saat itu keluarga besarnya ibunya beliau. Ketika perjalanan kembali ke Mekah, di tengah-tengah perjalanan di daerah yang namanya Abwa, itu wafat ibunda beliau Siti Aminah radhiyallahu taala anha ya. Dalam riwayat ya menangis itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunya sudah sakit di pangkuannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umur 6 tahun. Ya, ibunya berkata, "Jangan sedih wahai anakku. Kalau seandainya mimpiku benar, ya, kamu ini akan menjadi nabi akhir zaman. Kamu akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebutanku akan terus ya terkenal, istilahnya disebut sampai hari akhirat, hari kiamat." Karena di saat ibunda beliau mengandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam riwayat setiap bulan didatangi oleh para nabi. Ya, nabi-nabi itu berkata, "Engkau akan melahirkan ya nabi akhir zaman, nabi yang paling mulia, pemimpin para nabi, makhluk yang paling afdal. Jika kamu lahirkan, namakan dengan Muhammad." Setiap bulan didatangi ya, seperti itu. Lalu akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya melanjutkan perjalanan pulang bersama rombongan yang lain itu ke Mekah sendiri. Ibunya sudah dikuburkan di daerah Abwa. Ya. Didengar oleh kakeknya kabar datang ibunya meninggal. Ya, keluar kakeknya yaitu Abdul Muttalib ya keluar batas kota Mekah untuk menyambut kedatangan cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah itu fakafilahu jadduhu Abdul Muttalib ya diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib sampai umur 8 tahun, jadi 2 tahun. Ya, thumma ammuhu Abu Thalib, lalu diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib, ayah daripada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu taala anhum. Yang mana wasiat daripada kakeknya, ya, kakeknya wasiat ketika mau meninggal, wasiat kepada
putranya yaitu Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengasuh cucunya yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahharahu Allahu azza wa jalla min kulli aibin, dan Allah sucikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semua kekurangan. Wa min danasil jahiliyah, dari kotoran sifat jahiliyah. Wa manahahu kulla khuluqin jamilin, dan Allah karuniakan kepada beliau semua akhlak sifat yang indah. Wasyam al-mardiyah, tanda atau sifat yang diridhoi, yang baik, yang terpuji. Hatta urifa fi qaumihi bil amin, sampai dikenal di dalam kaumnya dengan julukan al-amin, ya. Terpercaya, lima syahadu min amanatihi wa sidqihi wa taharatihi zakiyah, karena orang-orang semuanya menyaksikan bagaimana amanatnya Nabi Muhammad, kejujurannya Nabi Muhammad, kesuciannya, kebersihannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masa kecilnya, dari bayinya. Jadi nggak ada istilahnya dulunya masa kecilnya nakal, ya. Kalau orang wali, orang soleh bisa jadi kecilnya dulu nakal misalnya, bayinya itu rewel misalnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bayinya itu sudah mulia, ya, sudah terpuji, ya, nggak ada kekurangannya. Ketika anak-anak yang lain, ya, namanya anak kecil wajar, ya, nakal misalnya, ini Nabi Muhammad sudah nggak punya sifat nakal, udah selalu, bahkan yang namanya sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya beliau, sifatnya beliau dari masa kecilnya beliau. Nabi Muhammad dari kecil itu sudah punya adab sopan santun. Dari kecil masuk rumah itu dengan kaki kanan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak, kalau kita kan kecil ya nyelolong aja, mau pakai kaki, mau pakai, ya. Masuk kamar mandi beliau sudah dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, makan sambil duduk dengan tangan kanan dari kecil, ya, itu namanya sunnah. Jadi bukan hanya setelah beliau menjadi nabi, ya, menjadi rasul. Ini sudah dijaga oleh Allah, dikaruniakan dengan akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada kurangnya Nabi Muhammad itu. Makhluk ciptaan Allah yang sempurna, yang disempurnakan oleh Allah, ya. Makanya, ya, salah satu penyair, sahabat penyair, yaitu Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wa ajmalu minka lam tara gattu aini, wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Beliau berkata dalam ungkapan syair, ya, dan yang lebih indah darimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak pernah dilihat oleh mataku. Enggak ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad, baik manusia maupun selain manusia, misalnya bulan atau pemandangan, nggak ada yang lebih indah daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih baik darimu tidak pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Engkau diciptakan, ya, bebas, selamat dari semua kekurangan, seakan-akan engkau diciptakan seperti yang engkau mau. Semuanya serba sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ada kurangnya walaupun sedikit udah dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang kafir. Biasa namanya musuh, kekurangannya itu dijadikan bahan ejekan, ya kan? Nggak ada yang pernah mengejek Nabi Muhammad. Mengapa? Beliau nggak ada kurangnya, apa yang mau diejek? Ya, akhirnya ujung-ujungnya orang kafir hanya berkata, Nabi Muhammad penyihir, menyihir mata kami sehingga kami melihatnya indah, mendengarnya indah. Padahal memang seperti itu sifatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya serba sempurna. Ini bagaimana sifatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang lain, ya, selanjutnya kita teruskan pada kesempatan yang lain. Semoga
dengan kajian kita bagaimana akhlaknya, sejarahnya, sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, menambahkan dekatnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.